Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saadah dengan NPM 25621092. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UIR. Yang terhormat Ibu Dr. Ermawati S. SPD MA selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ragam bahasa Indonesia. Menurut Halimah Andi dan Andi Hasrianti pada tahun 2020, ragam bahasa merupakan variasi penggunaan bahasa yang muncul akibat adanya perbedaan corak bahasa yang dipilih seseorang dalam menyampaikan informasi atau pesan. Nah, variasi tersebut menyebabkan bahasa memiliki berbagai bentuk penggunaan yang disesuaikan dengan kebutuhan komunikasi para penuturnya. Sementara itu, menurut Trestinta, perbedaan penggunaan bahasa yang disesuaikan dengan tempat, waktu, dan situasi disebut sebagai ragam bahasa atau variasi bahasa. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa ragam bahasa adalah variasi penggunaan bahasa yang disesuaikan dengan kebutuhan, tujuan, dan situasi komunikasi. Di sini juga terdapat jenis-jenis dari ragam bahasa. Menurut Lamuddin Finoza pada tahun 2004 dan dikutip oleh Halimah dan kawan-kawan pada tahun 2020, ragam bahasa dapat dibedakan berdasarkan 3 aspek, yaitu cara berkomunikasi, cara pandang penutur terhadap mitra komunikasinya, dan topik yang dibicarakan. Nah, yang pertama, ragam bahasa berdasarkan cara berkomunikasi. Menurut Lamuddin Finoza 2004, sebagaimana dikutip di buku Halimah dan kawan-kawan pada tahun 2020, ragam bahasa berdasarkan cara berkomunikasi dibedakan menjadi ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan adalah ragam bahasa yang digunakan secara langsung dan memerlukan lawan bicara. Dalam ragam lisan, makna dapat dibantu oleh intonasi, gerak tubuh, dan mimik wajah. Sedangkan ragam tulis adalah ragam bahasa yang digunakan melalui tulisan. Ragam tulis harus memperhatikan ejaan, tata bahasa, dan penggunaan kalimat yang jelas agar mudah untuk dipahami saat membaca. Nah, selain itu terdapat ragam resmi dan ragam tidak resmi. Ragam resmi digunakan dalam kegiatan formal seperti berpidato, ceramah, diskusi, dan presentasi. Sementara ragam tidak resmi digunakan dalam percakapan sehari-hari seperti mengobrol dan bercerita. Yang kedua, ada ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur terhadap mitra tutur. Menurut Dewi pada tahun 2022, ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur terhadap mitra komunikasinya sendiri ada 4 jenis. Yang pertama ada ragam dialek, yaitu variasi bahasa yang digunakan oleh masyarakat di daerah tertentu dan memiliki ciri khas pelafalan. Ini mungkin seperti logat ya. Dan yang kedua ada ragam terpelajar, yaitu ragam bahasa yang digunakan oleh masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan tertentu. Yang ketiga, ragam resmi atau ragam formal, yaitu bahasa yang digunakan dalam situasi resmi dan mengikuti kaidah bahasa yang berlaku. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada ragam tidak resmi atau non-formal, yaitu bahasa yang digunakan dalam situasi santai dan tidak terlalu terikat pada aturan kebahasaan. Selanjutnya topik yang ketiga yaitu ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Nah, berdasarkan topik yang dibicarakan, ragam bahasa terdiri atas beberapa jenis, yaitu ragam sosial yang digunakan sesuai norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian ada ragam profesi digunakan dalam bidang pekerjaan tertentu, misalnya dalam bidang kedokteran, hukum, ataupun pendidikan. Selanjutnya ada ragam jurnalistik digunakan dalam media massa dan memiliki ciri singkat, padat, dan jelas. Yang
Selanjutnya ada ragam sastra, digunakan dalam kegiatan akademik seperti makalah, skripsi, tesis, dan penelitian. Dan selanjutnya ada ragam politik, digunakan dalam kegiatan politik seperti kampanye dan penyampaian kebijakan. Nah, selanjutnya atau yang terakhir nih ada ragam hukum. Ini digunakan dalam bidang hukum, misalnya dalam peraturan perundang-undangan. Nah, berdasarkan penjelasan dari para ahli yang telah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa ragam bahasa Indonesia merupakan variasi penggunaan bahasa yang disesuaikan penjelasan para ahli yang telah saya kutip tadi dan telah saya jelaskan juga. Dapat disimpulkan bahwa ragam bahasa Indonesia merupakan variasi penggunaan bahasa yang disesuaikan dengan situasi, lawan bicara, dan topik pembicaraan. Oleh karena itu, pemahaman tentang ragam bahasa sangat penting agar komunikasi dapat berlangsung secara tepat dan efektif. Baik, sekian penjelasan saya mengenai ragam bahasa Indonesia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.